Assalamualaikum Laskar Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwanisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Hari ini ada 6 pertanyaan dan konsultasi dari Laskar Ngarit yang akan kita bahas. Sebelum saya bahas, lihat dulu 6 pertanyaan tersebut apa saja. Oke, Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, dan sering membantu men-share video saya di grup Facebook maupun grup WA ya, sehingga video saya menjangkau lebih banyak peternak di Indonesia. Jadi begini, ada yang menyampaikan keberatan, komplain, dan memberikan kritik kenapa saya tidak mengajarkan injeksi, tidak menyuntik, tidak seperti channel sebelah, Pak Bos. Jadi untuk menentukan suntik menyuntik ini kan perlu dilakukan sebuah diagnosa. Kita mendiagnosa. Untuk mendiagnosa kita perlu memeriksa. Ya toh? Jadi tidak sesederhana suntik menyuntik saja Laskar Ngarit. Jadi biarkan suntik menyuntik itu menjadi ranahnya, menjadi wewenangnya dokter hewan, mantri, para medis. Ya. Maka dari itu pendekatan saya ke sini adalah bagaimana memberikan edukasi, memberikan perubahan mindset bahwa kita harus seperti ini berbahaya, ini tidak, ini ya seperti itu Laskar Ngarit ya. Jadi mohon dimaklumi dan ketika saya melakukan video, memberikan video yang mengajari menyuntik, pasti saya akan ditegur oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Dan malah saya nggak bisa nge-vlog lagi, nggak bisa bikin video edukasi lagi pada jenengan, kan malah banyak yang dirugikan. Oke, itu intermezzo saja. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, mohon dimaafkan, mohon dimengerti. Saya menyampaikan edukasi, saya membuat vlog, saya membuat YouTube dibatasi dengan kode etik dan tentu ada undang-undang yang harus ditaati. Jadi tidak semena-mena, tidak semerta-merta untuk mencari konten, mendapatkan popularitas, mendapatkan view, kita harus melanggar itu. Jadi masih banyak yang bisa kita sampaikan ke peternak, edukasi, informasi baru yang belum banyak diketahui oleh peternak, banyak banget, daripada sekedar ngajari nyuntik biar jadi wewenangnya dokter hewan, para medis saja lah ya. Seperti itulah Kang Ngarit. Saya tegaskan bahwa kita vlog di YouTube itu dibatasi kode etik dan undang-undang. Daripada kita ditegur, nggak boleh di YouTube lagi, siapa yang rugi? Ya. Oke, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, 3 menit intermezzo dari saya, mohon dimaafkan. Pertanyaannya pertama, Aicha Yeong, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Salam Ngarit Bres. Maaf dok, mau tanya, saya beli pedetan usia 4 bulan. Awal datang gemuk tapi di rumah 1 bulan kok susut banyak. Gimana solusinya dok? Terima kasih. Oke, Aicha Yeong, yang perlu jenengan evaluasi yang pertama, bisa jadi pedetnya jenengan, misahnya, metotnya itu terlalu cepat. 4 bulan masih butuh asuhan induk. Meskipun 4 bulan sudah bisa mulai mandiri, tapi 4 bulan masih terlalu muda. Oke, kecuali jenengan beli sama induknya ya. Bisa jadi metodenya terlalu mudah sekarang Ngarit. Yang kedua, jenengan pastikan si pedet ini sudah jenengan berikan obat cacing, karena yang merusak pertumbuhan salah satunya adalah cacing. Yang ketiga, apakah nutrisi yang masuk ini cukup dan seimbang? Tidak hanya banyak, tetapi cukup dan seimbang. Seimbang di sini artinya makro mikro nutrisinya harus masuk. Nggak bisa kita genjot comboran saja tanpa hijauan, ya over protein. Kita kasih hijauan saja tapi dia cacingan, ya tetap dia akan kurus. Oke, yang keempat, apakah pedet ini hidupnya layak? Misalkan seperti kandangnya harus
kering, nyaman dan bersih, tidak boleh belepotan dan lain-lain. Oke. Dan yang kelima, jenengan harus memastikan selama 1 bulan si pedet ini sakit atau tidak Mas Karin. Jadi itu yang harus jenengan perhatikan. Yang pertama, apakah metodenya terlalu cepat? Yang kedua, apakah dia cacingan? Yang ketiga, kekurangan nutrisi atau tidak, cukup dan seimbang atau tidak nutrisinya. Yang keempat, kandang nyaman, hangat, bersih, kering. Itu juga sangat berpengaruh Mas Karin. Dan yang kelima adalah apakah sapi ini dalam sebulan tidak sakit. Kalau sakit pasti kurus. Itu. Maka solusinya lakukan evaluasi, jenengan koordinasi dengan dokter atau para medis di sana untuk memastikan bahwa pedetnya baik-baik saja. Jika ini yang terjadi ya tinggal evaluasi per faktor itu tadi. Jika terlalu muda ya kadung sudah terlanjur dibeli, oke? Jika dia cacingan, berikan obat cacing diulang setelah 2 minggu, oke? Jika dia mengalami ketidakseimbangan nutrisi, maka berikan hijauan. Kalau bisa saran saya dipotong, dicacah hijauannya ya, minimal 12% dari berat badan. Jika jangan mau memberikan comboran juga tidak ada masalah, sudah 4 bulan, artinya sudah 120 hari, oke? Kandang harus hangat, nyaman, bersih, jaga kebersihan. Dan yang kelima, apakah sakit, panggil dokter atau para medis untuk memastikan diagnosa apakah ada sakit atau tidak pada pedetnya jenengan. Siap, kita lanjutkan. Hadir dok, pertanyaan kedua. Hadir dok. Oh iya, mau tanya, sempat lihat di channel yang membahas sapi soal pemberian vitamin mineral untuk sapi yang katanya selama tidak mencret atau timbul gejala lain bisa diberikan sebanyak-banyaknya. Apa itu benar dok? Sedangkan yang biasanya saya tahu kan ada takaran pemberiannya. Matur nuwun dari Randy DP. Laskar ada belas-belas dimanapun Anda berada. Diare adalah bentuk reaksi tubuh. Diare adalah bentuk reaksi tubuh ketika ada ketidakseimbangan dalam saluran pencernaan. Diare adalah bentuk reaksi tubuh ketika ada stres yang melebihi toleransi dari seekor hewan. Diare adalah bentuk reaksi tubuh untuk membuang sesuatu yang menyakiti, beracun dan tidak nyaman di saluran pencernaan. Diare. Oke, itu rumus diarenya. Bisa karena makanan, bisa karena stres, bisa karena bakteri, bisa karena koksi, bisa karena virus dan lain-lain, banyak sekali. Lalu, kenapa kita menunggu diare untuk menghentikan pemberian multivitamin dan mineral? Tentu ketika sudah ada diare, maka di situ sudah ada overdosis. Overdosis tidak melulu tentang kematian. Overdosis tidak melulu tentang ngiler-ngiler dan kejang. Tapi overdosis di sini tentang reaksi tubuh yang menolak atau ingin segera membuangnya. Oke, bahkan ketika pemberian mineral dan vitamin ini berlebihan, yang terjadi resikonya adalah kembung. Maka konkretnya dari pertanyaan Mas Randy DP ini, berikanlah vitamin dan mineral sesuai anjuran yang ada di kemasan. Maka ketika saya ditanya dosis, ya saya nggak tahu dosisnya yang jenengan berikan mereknya apa. Pasti saya jawab, ikuti saran dan anjuran. Dan carilah multivitamin mineral yang sudah ada izin Beptannya. Ya, di situ. Jadi di situ sudah teruji bahwa ini aman diberikan, dosisnya seberapa, kadaluarsanya kapan. Oke, Mas Karin beras-beras dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Dari Ramlan Huta Julu, siap. Tolong kasih tips cara mengobati cacing mata. Oke, cacing mata sudah kita buatin catatan. Kita sedikit membuka catatan biar nggak lupa. Cacing mata itu disebabkan oleh Thalassiya, bos. Thalassiya itu cacing yang hidup di mata dan dia ditularkan oleh lalat Musca domestica atau Musca speciosa. Jadi lalat yang sering mengganggu kita, yang sering wirawiri di matanya sapi, itu bisa membawa salah satu stadium dari cacing mata ini. Sapinya tetangganya jenengan terkena, dihinggapi oleh si lalat, lalat ini mencelok ke matanya sapinya jenengan, maka sapi jenengan akan tertular cacing mata. Oke, cacing mata menimbulkan banyak kerugian, mulai dari sapi kurus karena nggak nyaman, sapi bengkak matanya, menyebabkan konjungtivitis sampai abuh ya, menyebabkan hiperlakrimasi, keluarnya banyak ini kelenjar air mata. Lalu banyak ada lagi sampai pecah bola matanya juga bisa, busuk bola matanya juga bisa lah sekarang hari. Jadi cukup berat ketika seekor sapi terkena Thalassiya atau cacing mata. Jadi dia sering garuk-garukkan ke palungan, ke cagak,
Ya, seperti itu. Jadi telasia kerugiannya adalah sapi kurus, nafsu makan turun, mata bengkak, kelenjar air mata tersumbat bisa, bahkan jebol juga bisa, infeksi bakteri sampai dia bernanah dan mengalami semacam bahasa gampangnya katarak ya, atau memutih tapi sebenarnya bukan katarak. Seperti itu, bahkan sampai bisa infeksi keluar nanah dan lain-lain. Bahkan bisa menyebabkan kebutaan pada salah satu atau kedua bola mata Laskar Harith. Oke, lalu cara pengobatannya. Cara pengobatannya saya buka catatan bahwa jika sapinya jenengan masih pedet di bawah 9 bulan, jenengan bisa memberikan obat sebangsa piperasin, nemasol, dan pirantel. Dengan catat ya, beli di poultry shop atau toko obat atau ke dokter hewan atau ke toko-toko obat hewan yang ada di sana. Ya, piperasin, nemasol, dan pirantel itu ketika sapi kita pedet. Tapi ketika sapi kita dewasa, maka kita bisa memberikan albendazole, mebendazole, dan oxbendazole. Ini adalah obat yang bisa membunuh si cacing, membunuh kausa atau penyebab masalah utamanya di mata. Tetapi jika sudah muncul masalah sekunder Laskar Harith, ketika sudah muncul masalah infeksi, busuk, bau, berlendir, bengkak, yang harus jenengan adalah mengkomunikasikan dengan dokter atau para medis. Dengan telepon dokter, datang dilakukan pengobatan seperti pereda darah nyeri, anti radang, antibiotik, meresep salep, dan lain-lain. Tapi untuk pengobatan topikal kan bisa jenengan beli. Jenengan bisa menggunakan salep, oksitetrasiklin yang itu kandungannya oksitetrasiklin, atau biasanya mereknya adalah teramisin. Siap? Nah, yang ketiga, yang keempat, Pak Dokter mau tanya bagaimana cara memilih sapi indukan dan pedet yang super istimewa. Super istimewa jenengan tentu harus menentukan dulu seleranya apa. Si metal, limusin, Belgian blue, pegon, unggul, Brahman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jenengan memilih yang secara anatomi mendekati F0-nya, mendekati bapak ibunya dulu. Nek Brahman ya kudu piye, si metal ya harus putih keriting, kepalanya bertanduk. Nah, tapi yang terpenting Laskar Harith. Jadi ini intinya adalah pilihlah sapi yang mendekati genetis murninya. Itu secara anatomi ya, Brangus seperti apa, Brahman seperti apa ya, si metal, limusin, Belgian blue seperti apa. Pilihlah yang secara anatomi menyerupai induk murni, genetis murninya. Yang kedua harus yang proporsional, itu kata kuncinya, proporsional ya, harus proporsional. Yang ketiga, jenengan pilih yang kukunya bulat, tidak loncong, tidak bengkok, bulat dan tegak. Untuk indukan jenengan pilih yang pinggulnya lebar, bokongnya semok. Untuk indukan jenengan pilih yang putihnya simetris dan 4, jangan pula yang 6, jangan pula yang 3. 4 simetris dan memang kelihatan besar. Dan masih yang lainnya. Intinya pilihlah yang genetisnya mendekati, secara anatomi mendekati ras murninya. Yang kedua, proporsional itu wajib. Yang ketiga, kalau betina pinggulnya gede, kukunya bulat dan dia tegak, ambingnya 4 dan simetris. Lainnya yang penting proporsional, bos. Ya, siap, itu kata kuncinya. Pertanyaan kelima, salam Harith Blas Dok, mau tanya sapi saya makan plastik tapi mau nggayemi, bahaya tidak Dok? Minta solusinya. Dari Ali Sukarjan, kalau makan plastik yang plastiknya banyak dan tidak bisa keluar maka bahaya, akan menyebabkan sumbatan di saluran pencernaan dan bisa mati. Solusinya jenengan mencoba memberikan makanan yang masih muda atau rumput-rumput yang masih muda dan berikan banyak minum. Tujuannya apa? Untuk memberikan air di saluran pencernaan sehingga pencernaannya mudah, encer, dan berharap si plastik ini bisa keluar. Laskar Harith. Jadi kan banyak minum, berikan makanan atau hijauan yang masih memiliki kadar air yang tinggi atau makanan yang masih muda, Laskar Harith. Siap. Tapi prinsipnya makan plastik jika tidak keluar itu bahaya dan bisa mati. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum dokter. Kami sebagai orang awam tidak tahu masalah bentuk lendir pada sapi. Kebanyakan orang tidak tahu masalah lendir. Pas ke kandang lihat sapi berlendir dan langsung panggil mantri. Pertanyaannya, apakah karena ketidaktahuan kita sapi bunting atau tidak dan kita IB lagi?
Kalau memang dia bunting di IB lagi, apa resikonya? Terima kasih atas jawabannya dokter. Dari Nurdin Nanlong, ini pernah kita bahas. Gini Pak Bos, saya kasih kata kunci aja. Sapi bunting itu masih mengeluarkan lendir yang namanya cervical plaque. Warnanya biasanya agak kekuningan, agak kecoklatan, dan itu pekat banget. Ya, ini kata kunci yang pertama. Yang kedua, sapi bunting itu serviknya wajib nutup. Sapi bunting serviknya atau leher rahimnya ini wajib nutup. Ini nggak boleh dicongkel. Oke, ya kalau ini dicongkel bisa abortus, dicongkel pakai gun. Ini kata kunci yang kedua. Yang ketiga, jika inseminator datang mau mengawin, jenengan sampaikan, Pak, mohon diperiksa lebih detail karena sapi saya ini bulan kemarin, sekian bulan yang lalu kawin. Tapi hari ini kok beler, khawatirnya dalam posisi bunting. Jenengan bilang di depan, tolong diperiksa dulu Pak. Kalau misalkan bunting nggak apa-apa, nanti saya ganti transportnya, saya kasih uang rokok, saya kasih uang lelah. Ya karena harus objektif, oke? Nah yang keempat yang bisa jenengan lakukan adalah meminta tolong jika memang bunting. Maka mohon disampaikan, jika tidak bunting ya mohon disampaikan, silakan dikawin suntik dan silakan dirawat dengan baik ketika bunting. Laskan ngarit, beres dimanapun Anda berada. Oke, itu tadi poinnya. Sapi bunting masih mengeluarkan lendir, namanya cervical plaque. Itu fungsinya untuk menahan supaya tidak ada infeksi bakteri. Yang kedua, jika petugas serviks ini harus menutup ketika bunting. Ketika dicongkel ini bisa keguguran. Yang ketiga, jenengan bisa menyampaikan, Pak tolong diperiksa dengan detail. Yang kelima, minta hasil pemeriksaannya itu apa. Jika memang bunting, komunikasikan yang baik, Pak ini bunting, ya sudah aja ya, mohon berapa biayanya saya ganti. Seperti itu Laskar Ngarit. Jadi supaya sama-sama enak, karena yang bekerja juga dia bekerja untuk hajat keluarganya, dengan bisa terlindungi hak-haknya sebagai konsumen, dan semua komunikasi sapinya juga bisa sehat karena tidak ada pencongkelan atau penusukan oleh gun ketika dalam posisi menutup karena bunting. Nah sekarang beres-beres, mohon maaf 18 menit saya membuat video karena hari ini harus ada yang kita sampaikan. Matur nuwun atas supportnya, like-nya, subscribe-nya. Sampai detik ini alhamdulillah sahabat Satwa TV menuju ke silver play button atau pencapaian 100.000 subscriber pertama. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang menyinggung, yang kurang enak didengar. Tapi bagaimanapun juga saya menyampaikan materi dibatasi kode etik dan undang-undang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beres-beres semangat. Matur nuwun, semangat.